Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan, inilah Tari Remo. Tari Remo berikut ini adalah penampilan peserta didik dari TGP Angkatan 2 SD Pendidikan 4 yang merupakan hasil aksi nyata dari modul 1 tentang profil Ki Hajar Dewantoro, di mana guru berperan sebagai pembangkit bakat minat peserta didik.
Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan memberikan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berkenan hadir di Lokakarya 7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 bagi wilayah Mitra Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya yang diwakili oleh Bapak Dr. San STM selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Cabang Dinas Surabaya atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang diwakili oleh Ibu Mamit Suparmi MPD selaku Kepala Bidang GTK Kota Surabaya, dan yang kami hormati para tamu undangan pada Lokakarya 7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 bagi wilayah Mitra Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin, pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka kegiatan Lokakarya 7, mudah-mudahan dalam pelaksanaan dari awal hingga di akhir acara sesuai dengan harapan kita lancar tanpa hambatan satu apapun. Untuk itu marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya acara berikutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya dipimpin Ibu Anissa Rohmat, salah satu calon guru penggerak dari SDN Jajar Tunggal. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala PPPPTK, PKN dan IPS kepada Bapak Armoko MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator di sini sebagai petugas mengenai. Yang kami hormati Bapak Ibu PP pengajar pendamping. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP calon guru penggerak. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sekolah Kota Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah di Kota Surabaya, Bapak Ibu undangan, serta Ketua Panitia Ibu Mami dan jajarannya, tidak lupa manajemen Hotel Merkure yang berbahagia. Saya akan membacakan sambutan dari Kepala Lempak TKN dan IPS Bapak Dr. Subandi MM. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena beliau akan hari ini menghadiri kegiatan yang sama Loka 7 di Kabupaten Lombok Timur. Jadi kami informasikan untuk hari ini serentak di wilayah Jawa Timur, Maluku Utara dan NTB. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini hotel dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Surabaya atas kesediaannya hadir pada acara Lokakarya 7 yang dinamai dengan Festival Panen Hasil Karya Program Guru Penggerak Angkatan Kedua. Lokakarya ini merupakan rangkaian kegiatan bagi para CGP untuk menunjukkan aksi nyata dan implementasi yang telah dilakukan selama mengikuti program guru penggerak di Angkatan 2 ini. Perlu dengan perubahan yang sangat cepat menghadirkan tantangan dalam dunia pendidikan, guru dan tenaga pendidikan BTK memegang peran penting dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Pendidik dan tenaga pendidikan dalam kegiatan adalah agen perubahan, dan para agen perubahan inilah yang akan menjadi role model dalam upaya mempersiapkan generasi emas bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggulirkan 3 kebijakan besar dalam rangka menyiapkan generasi emas penerus bangsa di era yang semakin global ini. Pertama adalah gerakan literasi nasional. Literasi bukan hanya terkait baca tulis, tetapi juga terkait informasi literasi, teknologi khususnya digital. Dan perlu kita ketahui bahwa negara yang mampu bersaing adalah negara yang mampu menguasai teknologi informasi, sumber daya, dan bisnis. Kedua, pembelajaran abad 21 yang salah satunya diupayakan melalui kurikulum 2013. Terdapat 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki setiap peserta didik, yakni kompetensi untuk berpikir kritis, critical thinking,
kemudian kemampuan berkomunikasi baik melalui media maupun secara interaksi langsung. Setelah itu kemampuan berkolaborasi dan kerjasama, dan yang terakhir adalah kreativitas menghasilkan inovasi. Masa depan yang serba tidak pasti dan ditandai dengan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang mendorong pemerintah melakukan pengembangan kurikulum. Selain kompetensi, pemerintah memandang perlu menguatkan karakter peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa. Ketiga, yang paling penting adalah karakter. Banyak orang cerdas tetapi gagal karena tidak memiliki karakter yang baik. Pendidikan karakter tidak bisa diceramahkan saja, tetapi harus ditumbuhkan dan dibiasakan melalui contoh dan teladan Bapak dan Ibu guru. Untuk itulah pendidikan menjadi kunci keberhasilan program penguatan pendidikan karakter atau PPK yang digulirkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Mendatang, program peningkatan kompetensi guru akan difokuskan pada perbaikan proses pembelajaran dan Kemdikbud mendorong guru untuk dapat membantu peserta didik menguasai kompetensi abad 21 dan karakter yang baik. Meningkatkan profesionalisme guru menuju pendidikan abad 21 adalah sebuah tantangan yang harus diemban. Ini meniscayakan peningkatan profesionalisme menyangkut sikap, mental, dan komitmen para guru untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya terdapat 3 ciri guru profesional yang harus dimiliki oleh para guru. Pertama, guru profesional adalah guru yang telah memenuhi kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik. Perubahan zaman mendorong guru agar dapat menghadirkan pembelajaran abad 21, yaitu menyiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Hal tersebut tentu tidak akan dapat diwujudkan jika para guru berhenti belajar mengembangkan diri. Kedua, seorang guru yang profesional mampu membangun kesejawatan bersama rekan-rekan sejawat. Guru terus belajar, mengembangkan diri, dan meningkatkan kecakapan untuk mengikuti laju perubahan zaman. Bersama teman sejawatnya, guru harus merawat dan menguatkan posisi profesinya. Jiwa korsa guru harus senantiasa dipupuk agar dapat saling membantu dan mengontrol satu sama lain. Ketiga, seorang guru yang profesional hendaknya mampu merawat jiwa sosialnya. Para guru Indonesia adalah para pejuang pendidikan yang sesungguhnya yang menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab mulia sebagai panggilan jiwa. Dengan segala tantangan dan hambatan, para guru Indonesia berada di garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini menitipkan amanah kepada para guru untuk memelihara, mengembangkan jati diri, dan membentuk
karakter generasi penerus bangsa, agar bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan penuh toleransi. Tentu akan menjadi tugas yang amat berat apabila dipikul seorang diri. Marilah kita bergandeng tangan menunaikan tugas mulia ini di pundak para guru. Masa depan ini digantungkan. Para calon guru penggerak dalam program guru penggerak akan mengikuti pelatihan selama 9 bulan, baik melalui moda daring maupun moda luring. Saat ini Bapak Ibu CGP telah menyelesaikan 3 modul selama 6 bulan dan berbagai karya nyata serta pembelajaran telah mereka ikuti. Dan implementasi mulai dari pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran berdiferensiasi. Pada lokakarya 7 ini, Bapak Ibu CGP akan menunjukkan kepada kita semua perjalanan yang telah mereka lakukan selama pelatihan, sekaligus juga berbagai program keberlanjutan dari pelatihan PGP ini, dan program-program yang sangat inovatif dan kreatif serta dapat menggerakkan ekosistem belajar baik di sekolah maupun di lingkungan belajar sekitar. Dari para CGP ini semoga dapat membangkitkan kesadaran para pelaku pendidikan di kota Surabaya untuk bersama-sama berkolaborasi melakukan transformasi pendidikan dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di kota Surabaya. Kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili Pak Asisten Bapak Ihsan, bahwa Bapak Ibu CGP ini merupakan guru-guru yang memiliki potensi dan kompetensi yang luar biasa, yang dapat berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di kota Surabaya. Para CGP ini juga dibimbing oleh para fasilitator dan pengajar praktek pendamping yang juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Terima kasih pada para fasilitator dan pengajar praktek, kreativitas dan inovasi para CGP ini dalam karya nyata yang dipamerkan kali ini juga terkait bimbingan para fasilitator dan PP. Bapak Asisten yang kami hormati, pada lokakarya 7 ini para CGP akan menunjukkan aksi nyata dan praktek baik mereka selama mengikuti pelatihan. Selain itu mereka juga akan menyampaikan program kepada Bapak Ibu undangan dengan harapan bahwa kreativitas dan inovasi bidang pendidikan yang telah mereka buat ini akan mendapatkan bantuan atau dukungan yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan dan keberlanjutan. Implementasi ide kreatif mereka setelah menyelesaikan program pelatihan guru penggerak dan bantuan ide, masukan, saran atau dukungan positif baik moral maupun material akan sangat bermakna bagi CGP, terutama bagi pengembangan ekosistem pembelajaran dan praktek-praktek baik yang ditampilkan oleh para CGP ini semoga bisa menginspirasi para undangan untuk bisa bersama-sama bergotong royong dalam rangka memajukan pendidikan di kota Surabaya. Tetap semangat Bapak Ibu fasilitator PP dan CGP. Hari ini ada sejumlah 111 orang CGP yang sedang berproses. Semoga nanti akan dapat menggerakkan komunitas dan para guru di sekitar sekolah lain
Kota Surabaya, agar juga mau bergerak melakukan inovasi dan pengembangan pembelajaran sehingga peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surabaya akan bisa merata di semua sekolah dan tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas dan prestasi belajar siswa-siswa kita. Siswa-siswa kita akan menjadi luar biasa karena diajar oleh guru-guru yang profesional dan luar biasa. Siswa luar biasa karena dibimbing oleh guru dan kepala sekolah yang luar biasa. Guru dan kepala sekolah yang luar biasa karena dibimbing oleh fasilitator, pengajar praktek, dan dinas pendidikan yang luar biasa. Tepuk tangan. Fasilitator, pengajar praktek, dan dinas pendidikan menjadi luar biasa karena kepedulian yang luar biasa dari Bapak Wali Kota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kota Surabaya, dan Kepala Cabang Dinas Kota Surabaya terhadap kemajuan pendidikan di wilayah Kota Surabaya. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan Lokakarya 7 PGP Angkatan 2 ini bisa memberikan makna yang mendalam bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita serta dapat memperkuat kolaborasi kita untuk bersama-sama memajukan pendidikan Kota Surabaya. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dr. M. Ihsan SPM akan berkenan memberikan pengarahan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Lokakarya 7 PGP Angkatan 2 ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kemalang beli baju baru warnanya putih. Selamat melaksanakan Lokakarya 7. Semoga sukses dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Ihsan MPSI selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Mami Suparmi MPD selaku Kabid GPK. Kepala P4TK PKN IPS, Bapak Ibu pengawas pendidik TK SD, SMP, SMA, Bapak Ibu fasilitator, pendamping praktik, dan teman-teman CGP yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan panen raya hasil belajar Lokakarya 7 program pendidikan guru penggerak Angkatan 2 Surabaya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Anton Setiawan dari SMP Negeri 26 Surabaya mohon izin mewakili teman-teman CGP untuk menyampaikan laporan perjalanan CGP selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kami masih ingat sejak diluncurkannya program pendidikan guru penggerak pada bulan Juli tahun 2020 sebagai rangkaian Merdeka Belajar episode 5,
Saat itu kami dengan sukarela, tanpa SPT Bapak Ibu, tanpa surat tugas dari Bapak Kepala Sekolah, kami berniat dan memantapkan hati untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi menjadi calon guru penggerak. Kami paham betul dan sangat sadar bahwa program yang berlangsung selama 9 bulan ini akan banyak menguras waktu, tenaga, dan pikiran kami. Selain itu, kami juga paham bahwa dalam perjalanan menjadi guru penggerak nantinya akan banyak resistensi, baik horizontal maupun vertikal. Namun, hambatan itu terkalahkan dengan satu niat kami membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, program pendidikan guru penggerak ini merupakan program yang luar biasa. Program ini sangat terkonsep dan terstruktur rapi. Sebelum memasuki modul, kami melakukan tes awal modul. Kami dibekali pengetahuan melalui LMS oleh Bapak Ibu fasilitator. Kami memperdalam dan berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu instruktur, dan kami juga mendiskusikan kesulitan di lapangan bersama Bapak Ibu pendamping praktik. Kemudian di setiap akhir modul, kami juga mengikuti tes akhir modul. Rangkaian kegiatan yang panjang ini, alhamdulillah mendapat dukungan penuh dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang berbahagia, harapan kami semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat terus berkreasi dan menginspirasi. Doakan kami Bapak Ibu agar pada bulan Desember ini kami bisa lulus 100%. Saya ulangi lagi, doakan kami Bapak Ibu agar bulan Desember ini kami bisa lulus 100%. Sehingga kami dapat terus bergerak dan menggerakkan. Untuk teman-teman CDP yang luar biasa, perjuangan kita belum usai. Masih banyak mimpi yang belum diraih. Masih banyak harapan yang belum terwujudkan. Hambatan dan rintangan jangan jadi penghalang untuk maju dan berkembang. Don't be afraid to move forward, because we'll never walk alone. We are one for all and all for one. Bapak Ibu, izinkan saya menutup dengan pantun. Lokakarya 7 di Hotel Grand Irama. CDP siap bersatu untuk pendidikan Surabaya dan Indonesia. Ya, tadi sepertinya endingnya akan kurang semangat ketika kita tidak melanjutkan ke yel-yel guru penggerak. Guru penggerak! Guru penggerak! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Mami Suparmi MPD selaku Ketua Panitia PGP Kota Surabaya. Kepada Ibu Mami Suparmi MPD dipersilakan. Saya ambil mic-nya ya, bukan untuk menyanyi tapi untuk sambutan memenuhi amanah. Karena kalau saya di sini nggak kelihatan, saking cilik gitu ya. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Dr. Esan, SPSP MM. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Surabaya atau yang mewakili Bapak Kepala P4TK PKM IPS yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Armoko, dan Bapak Ibu, teman-teman saya, para kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Kota Surabaya, Bapak Ibu, para pengawas dan penilai TK, SD, SMP, SMA, SMK Kota Surabaya, dan Bapak Ibu, para teman-teman pendamping kami, yaitu para Dewan Pendidikan Kota Surabaya dan Surabaya, Jawa Timur. Dalam ini adalah Dewan Pendidikan dari SMA, SMK. Alhamdulillah, dan seluruh para teman-teman calon guru penggerak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendekati puncak perjalanan kita. Setelah 7 bulan, hampir 8 bulan, kita memeras tenaga kita, memeras segala pemikiran kita untuk berkarya dengan satu tujuan, memajukan pendidikan Indonesia. Dalam hal ini adalah khususnya Kota Surabaya. Karena itu, dalam semua sambutan tadi dari Bapak P4TK dan teman kami calon guru penggerak Pak Anton, maka saya hanya ingin memberikan sedikit motivasi selaku Ketua Panitia Program Guru Penggerak Wilayah Surabaya. Saya ingin berpesan kepada semua calon guru penggerak, karena panjenengan semua adalah orang-orang yang terpilih menjadi seorang misionaris. Saya tidak mengatakan panjenengan sebagai agent of change, tapi saya lebih suka mengatakan panjenengan sebagai orang-orang misionaris. Misionaris apa? Misionaris yang wajib membawa misi untuk merubah paradigma guru di dalam pendidikan ini. Karena panjenengan orang yang lahir pertama dengan uang anggaran triliunan untuk merombak wajah pendidikan ini. Karena itu tugas berat ada di dalam pundak panjenengan. Lahirnya angkatan kedua guru penggerak, yang berarti adalah angkatan pertama untuk Kota Surabaya. Menjenengan sejak Januari 2022, aplaus boleh untuk calon penggerak kita. Sekaligus karena di sini ada hadirin semuanya, bisa pemilik sekolah, pemilik yayasan pendidikan. Sejak Januari 2022, dari mereka lah akan lahir para pemimpin pendidikan. Seorang instructional leadership sekaligus menjadi seorang teknologi leadership. Karena dalam guru penggerak dituntut 2 kompetensi besar. Kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran dan seorang pemimpin teknologi. Di pundak panjenenganlah lahir sejak nanti Januari 2022. Panjenengan dilahirkan untuk menjadi seorang pengubah pola pendidikan, menjadi seorang pemimpin sekolah yang harus membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Karena itu saya berpesan, mulai detik ini hilangkan filosofi dan gotong sosro. Apapun pelatihannya, aku akan kembali seperti semula. Hilangkan itu. Apapun makanannya, teh botol sosro minumannya,
hilangkan itu dalam diri Bapak Ibu. Karena itu pinjamlah filosofinya hukum Newton, bahwa apa yang kita peroleh selama 9 bulan nanti harus tertancap di dalam diri kita, dalam benak kita, dalam hati kita. Benda yang diam tidak akan bergerak. Benda yang diam akan terus bergerak lurus beraturan sampai ada daya yang menghentikannya. Artinya apa? Bapak Ibu dengan filosofinya hukum Newton itu, gelora semangat untuk menjadi peronggak pemimpin-pemimpin pendidikan ini harus selalu tersanggah di dalam diri Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus bergerak terus lurus beraturan. Jangan pernah untuk berbelok. Karena sekali lagi dalam diri Bapak Ibu lah telah ditumbuhkan kesadaran-kesadaran untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu harus mampu menjadi pionir-pionir di sekolah itu. Bagaimana dengan yang sudah agak tua? Hukum Newton tidak mengenal usia. Psikologi manusia dalam usia berapapun, jika ada gaya yang bekerja padanya, terus akan bergerak lurus. Karena itu lagunya sekarang harus berganti. Jangan lagi menyanyikan aku masih seperti yang dulu, tapi lagunya harus sudah ganti. Akhirnya aku menemukanmu. Ya, menemukan apa? Menemukan pembelajaran-pembelajaran, menemukan ide-ide baru untuk merombak pendidikan ini. Jangan pernah katakan aku masih seperti yang dulu. Hilangkan itu. Hilangkan filosofi Botol Sosro dalam diri Bapak Ibu. Para calon guru penggerak dari Bapak Ibu guru penggerak Indonesia Maju. Tapi kalau Bapak Ibu kembali lagi menarik diri lagi, gaya Newton kembali nol, maka Bapak Ibu akan sama seperti yang dulu. Kota Surabaya sebagai barometer dan inspirator pendidikan nasional tetap berada di dalam hati dan benak Bapak Ibu. Ya, tidak menyurutkan satu langkah pun untuk Bapak Ibu, ya, untuk berpikir kembali seperti yang dulu. Hari ini adalah titik nol para calon guru penggerak. Januari 2022 sudah di depan mata. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu mulai hari ini harus sudah menata diri untuk memasuki babak baru dalam kehidupan pendidikan Indonesia. Terakhir Bapak Ibu, saya ucapkan selamat atas kerja keras Bapak Ibu dan mudah-mudahan memetik hasil buah yang sangat memuaskan. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya menyampaikan, mohon maaf, dan saya selaku Ketua Panitia Program Guru Penggerak Surabaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman calon guru penggerak, kepada para pengajar praktek dan teman-teman fasilitator yang telah bekerja keras yang luar biasa sehingga menghasilkan suatu ide-ide baru, karya-karya baru untuk menjadi bibit-bibit modal-modal kita di dalam mengubah pendidikan ini. Sekali lagi selamat ya atas mencapai puncak dari kegiatan yang luar biasa ini. Kepada Bapak, Ibu semuanya, Bapak, para kepala sekolah, mohon keikhlasan dengan semuanya untuk selalu mendorong dan memberikan fasilitas kepada teman-teman para calon guru penggerak untuk menjadi kader-kader penerus kita di dalam kepemimpinan pembelajaran ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya menyampaikan. Mari kita bersama-sama dengan semangat mengucapkan salam kita untuk membangkitkan semangat kita. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak PPDK maupun Pak Anton, kalau tidak ditutup dengan salamnya Guru Merdeka Belajar tidak akan bersemangat. Karena itu kita ucapkan bersama-sama. Salamnya Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Indonesia Maju. Salam
belajar. Program Guru Penggerak Indonesia Maju. Terima kasih, mudah-mudahan betul-betul Indonesia maju dengan lahirnya calon-calon guru penggerak Kota Surabaya. Terima kasih, mohon maaf, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan Loka Karya 7 pendidikan guru penggerak dari wilayah putra Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iksan SIMM. Mohon izin buka acara ya Pak Ibu. Ya, kami hormati Kepala Dinas Provinsi atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Bapak Kepala PPK, PKN IPS, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Karnako MPD, selaku penanggung jawab dari program ini. Kemudian yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo Surabaya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dewan Pendidikan Kota Surabaya, para praktisi pendidikan, para pengawas, para kepala sekolah, juga para pengajar praktek calon guru penggerak, para fasilitator calon guru penggerak, dan para calon guru penggerak yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, teman-teman semua, karena Pak Harmoko tadi dimulai dengan parian, saya bikin parian juga Pak. Nama saya Iksan, asisten perekonomian Kota Surabaya. Saya senang ketemu dengan panjenengan, para calon penghuni surga. Kenapa Bapak Ibu? Kita tentunya yang Muslim tentunya hafal betul bahwa ada 3 yang kalau kita meninggal yang pahalanya tidak putus-putus. 1, anak yang soleh, solehah. Siapapun yang punya anak yang soleh, solehah, yang setiap habis sholat mendoakan orang tuanya, ngirim Fatihah, insya Allah amalnya terus sampai. Yang kedua, amal jariah. Siapapun yang punya uang ataupun segala macam yang disedekahkan secara ikhlas, insya Allah amalnya, pahalanya terus sampai. Yang ketiga, apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kalau kita menyampaikan suatu ilmu pengetahuan di majelis ilmu atau apapun, nah kemudian itu terus berkembang, dilaksanakan, dijalankan, insya Allah amal pahalanya terus menerus. Tidak semua orang bisa punya 3 itu. Yang punya itu panjenengan semua, para guru. Tadi yang anak yang soleh solehah, insya Allah bisa. Amal jariah, sedekahnya banyak, yang ikhlas insya Allah bisa. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, jenengan yang komplit punya itu semua. Makanya tadi saya sampaikan, saya senang ketemu jenengan semua, karena jenengan ini semua calon ahli surga. Amin. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya kalau jenengan semua kan liatin satu-satu kan. Jadi saya ingat satu-satu. Nah, karena ada 2 Bapak Ibu yang kita itu diminta untuk
sering-sering disawang dilihat. Ya, satu orang tua. Kalau kita melihat orang tua kita disawang sunyi-sunyi sambil doa, ya Allah, begitu, alhamdulillah, saya punya orang tua seperti ini, dilahirkan dari orang tua seperti ini, sehingga saya kemudian bisa seperti sekarang ini. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang pertama. Karena kalau melihat orang tua itu, kemudian itu akan menghilangkan dosa-dosa kita. Yang kedua, yang melihat calon ahli surga ini, insya Allah dengan melihat dengan semua calon ahli surga ini, insya Allah itu juga akan membuat kita semua nanti akan kagum di surga. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk surga, cari-cari saya ya, dilihat-lihat ya. Ini Iksan di mana ini, pojok mana gitu. Kalau tidak ada Bapak Ibu, matur ke Gusti Allah. Ya Allah, ada teman satu yang sampai sekarang saya belum lihat. Karena kalau penghuni surga itu kalau mengatur apa aja, Allah insya Allah dituruti semuanya. Jadi kalau saya nanti Bapak Ibu di surga yang saya nggak ada, tolong matur Gusti Allah, tolong cari yang namanya Iksan biar ikut bergabung dengan Bapak Ibu semua di surga ya. Insya Allah seperti itu, amin. Nah Bapak Ibu sekalian, teman-teman itu luar biasanya. Beberapa kali saya ketika ada teman yang meninggal, para guru, kepala sekolah, ketika kita takziah ke sana, terus kita juga suka melihat. Saya berapa kali namun ketika mengantar sampai ke makam masih ada kemudian anak-anaknya yang datang, keluarganya yang datang semuanya. Tadi saya pernah ketemu ada satu anak, saya tanya dia mahasiswa kedokteran UNER, dia menangis di makam, tak pikir anaknya, bukan, ponakannya, bukan. Tak tanya, Mas, kenapa? Ini guru saya waktu saya SD dulu, Pak. Guru ini luar biasa. Kalau nggak ada guru ini, karena orang tua saya sudah meninggal, mungkin saya tidak bisa seperti sekarang ini. Mungkin saya sudah nggak tahu saya di mana. Makanya kemudian anaknya itu di makam gurunya menangisi gurunya, mendoakan gurunya itu. Nah, tentunya Bapak Ibu tadi, jenengan itu luar biasa. Anak orang yang jenengan tidak kenal pun itu jenengan bina, dampingi, semuanya diajarkan sampai kemudian mereka bisa menjadi orang itu tadi. Doa-doa anak-anak jenengan inilah, siswa-siswa jenengan inilah, murid-murid jenengan inilah yang kemudian nanti akan membuat jenengan semua bisa kumpul semua di surga nanti, insya Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, parian yang kedua. Oh, politik saya ada matra, iya ada matranya. Oh di situ. Pak Matrai pergi ke Perak. Pergi ke Perak pakai mobil sewa. Oh naik Grab Pak, naik Grab pakai mobil sewa. Sambungannya kemana ya? Pak Matrai pergi ke Perak pakai mobil sewa. Calon guru penggerak selalu ada untuk siswa. Tapi saya baca di situ, tidak ada di situ kan? Itu baca, oh ini. Nah, jadi memang Bapak Ibu, dengan semua yang sekarang lagi mengikuti program calon guru penggerak, insya Allah, seperti yang sampaikan Pak Anton tadi kan kita didoakan, kalau itu lulus semua 100%. Jawabannya, amin. Loh kok malah diberkoi? Sampai Pak Anton ulangi lagi tadi. Jangan ya. Kita didoain kok malah diberkoi gitu tadi ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, selama jenengan di Kota Surabaya yang sudah mengikuti program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, insya Allah tidak akan menjadi kesulitan mengikuti program-program calon guru penggerak ini. Kalau tadi saya diceritakan oleh beliau, harus menulis isi satu pertanyaan 2 halaman 1000 kata. Bapak Ibu kan sudah biasa menulis jurnalnya dulu, terus kemudian bikin RPP-nya yang masing-masing sudah buat, itu sudah biasa semua.
Insya Allah, kalau dulu sudah mengikuti semua, insya Allah sudah diharapkan Pak Anton, jenengan semua bisa lulus 100%. Siap ya? Karena kita butuh kepala sekolah yang banyak, sekolah yang tambah banyak, gurunya makin banyak yang pensiun, kepala sekolah banyak yang pensiun, pengawas banyak yang pensiun, ya jenengan ini yang dikader dari awal. Jadi sudah tidak perlu repot-repot lagi, dulu kita harus kirim ke Solo, belajar di mana, enggak. Program ini sudah cukup. Dengan program ini tadi, jenengan sudah siap nanti menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu semua. Bapak Ibu masih ingat ceritanya ikan salmon dan ikan hiu? Ada yang masih ingat? Nah, ya, saya biar mengingatkan kembali kepada jenengan semua. Orang Jepang itu kan suka makan ikan mentah. Ya. Nah, mereka suka makan ikan mentah, salah satunya itu ikan salmon. Jadi, ikan salmonnya itu yang paling bagus dari laut dalam di Norwegia. Ditangkap di Norwegia, kemudian biar tetap segar, tetap hidup, dimasukkan dalam kapal yang ada tangkinya, dibawa ke Jepang. Tapi ternyata dalam perjalanan yang lama, ikan itu banyak yang mati. Kemudian dikasih cara, gimana caranya biar kemudian sampai di Jepang masih tetap sehat, segar. Jadi kalau dimakan tetap enak, harganya mahal. Nah, akhirnya dicari cara di dalam ikan salmon tadi, di dalam tangkinya dikasih ikan hiu. Ya. Jadi selama perjalanan dari Norwegia ke Jepang, ikan hiu itu nguber-nguber salmon. Jadi salmonnya gerak terus, olahraga terus. Karena kalau enggak, dipritili sama ikan hiu. Jadi sampai di Jepang, ikannya masih segar. Nah, karena banyak olahraga di jalan, karena dikejar-kejar salmon itu tadi. Hikmah ceritanya apa Bapak Ibu? Nah, ini tadi program calon guru penggerak yang jenengan ikuti ini, nah itu salah satu program seperti ikan salmon yang dikejar ikan hiu itu tadi. Ini yang membuat jenengan semua tetap semangat, tetap bisa berpikir, tetap bisa berkreasi, tetap bisa berinovasi, jadi ilmunya nggak stagnan. Ya. Cari salmonnya, cari hiunya masing-masing. Kalau Bapak Ibu ada masalah di sekolah, dimanapun, anggap itu sebagai hiunya Bapak Ibu semua, yang membuat Bapak Ibu lebih semangat, lebih hidup. Kayak salmon tadi. Jadi gitu ada masalah, ya, kepala sekolahnya galak, marah-marah, ada masalah apa segala macam, itu anggap sebagai hiu. Biar tetap sehat, biar tetap semangat. Tapi hiunya jangan gede-gede. Kalau hiunya kegedean, nanti kemakan salmonnya, habis di jalan. Ya, gitu sampai ke Jepang, salmonnya habis dimakan hiu. Ya, nah, jadi cari hiu dari ibu masing-masing, hiu dari bapak-bapak masing-masing sebagai penyemangat hidup dari jenengan semua. Biar semangat terus, biar bisa inovasi, biar bisa berkreasi. Ya, karena guru itu kuncinya di inovasi, di kreasi. Guru itu harus belajar terus. Kalau guru tidak belajar, mandek, habis ilmunya. Ya, saya dulu sebagai psikolog pada zaman saya jagoan, saya tahu semua ilmu psikologi. Ketika saya belajar bisnis sebagai manajemen, saya tahu semua ilmunya, saya terapkan. Ketika saya ngambil doktor di ekonomi, saya pelajarin itu semua jalan. Tapi ketika saya di pemerintah kota Surabaya, ilmunya mandek. Sekarang kalau saya ngomong dengan anak-anak psikologi, adik-adik di bawah nggak nyambung. Bukan sayanya yang kemudian lebih bodoh lagi, insya Allah enggak.
tapi kemudian karena fokusnya sudah ke lain, ilmu terus berkembang, mereka yang mengikuti. Nah sama dengan jenengan semua. Kalau jenengan semua terus kemudian mandek dan terus tidak menambah ilmunya, tidak belajar semua, sama tadi sudah stagnan mati. Padahal murid-muridnya dengan kondisi yang ada sekarang, murid bisa belajar sendiri, bisa belajar kemana-mana, wawasannya tambah luas, ilmunya tambah banyak, gurunya mandek. Makanya dengan adanya program ini luar biasa. Justru ini kesempatan kepada jenengan semua untuk mengembangkan diri tadi. Selain mengembangkan diri, ada rewardnya, dapat bonusnya. Bonusnya apa? Sebagai guru penggerak. Sebagai guru penggerak bonusnya apa? Sebagai kepala sekolah. Jangan tujuannya pengen jadi kepala sekolah. Karena kalau jenengan tujuannya pengen betul kepala sekolah, kemudian terus sekarang kepala sekolah terisi semua, kemudian antrinya masih lama, kemudian nanti jenengan itu tambah stres. Karena kepala sekolah bisa diganti hanya dua. Satu, pensiun. Yang kedua, meninggal. Terus masa didoakan kalau jangan meninggal, jangan kursinya langsung kita diganti ini. Iya. Ini ya sudah nunggu 2 tahun loh kayak jadi kepala sekolah kayak ganti. Mudah-mudahan ada kepala sekolah yang meninggal gitu kan, biar cepet tak ganti ini. Masa tinggal doa kalau jangan meninggal ya? Jangan. Biar alami. Jadi tadi jangan sekali-sekali karena jabatan. Karena kan sekali-sekali kalau pengen jadi kepala sekolah. Karena kalau kita menginginkan jabatan, insya Allah kita akan dapat kutukan dari para malaikat. Tapi kalau kita tidak pernah meminta jabatan, kita akan selalu didoakan oleh malaikat, insya Allah begitu. Paham ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu teman-teman dulu pernah itu dengar yang ceritanya anak kerang. Ya masih ingat ya? Saya hanya ingin membagikan jenengan bagaimana jenengan itu harus berjuang seperti apa. Cerita anak kerang. Ada kerang kecil, kemudian dengan sedihnya berkeluh kesah kepada ibunya. Ibu kerang, saya kemasukan pasir di dalam badanku. Rasanya perih, rasanya sakit. Aku tidak kuat. Kemudian ibu kerang menyampaikan, anakku, kita harus bersabar. Karena kita bangsa kerang tidak punya tangan yang bisa kemudian menyingkirkan pasir itu. Kita tidak punya kekuatan untuk meniup sehingga kemudian pasir itu kemudian menjadi hilang. Ini berlangsung hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Anak kerang selalu merintih kesakitan dan ibu kerang selalu menyemangati anak-anaknya. Dan pada saatnya Bapak Ibu, setelah tahun demi tahun, maka pasir itu yang tadi melukai anak kerang, yang membuat nyeri di anak kerang, kemudian terselaput oleh lendirnya di dalam, makin lama makin besar, makin lama makin bulat, akhirnya terbentuk mutiara yang indah. Dengan perjuangan anak kerang, kesabaran anak kerang, motivasi ibu kerang selaku orang tuanya, selaku pembinanya, selalu pembimbingnya, akhirnya terbentuk kerang yang indah. Kerang yang mahal, kerang yang menjadi mutiara, yang menjadi hiasan yang dipakai oleh ibu-ibu kelas atas. Sehingga kemudian pada waktunya anak kerang tadi bisa memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain yang hanya menjadi kerang rebus di pinggir jalan. Dengan kerang mutiara yang menjadi hiasan mahal mutiara di leher para ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, para penggerak, bapak-bapak, para guru penggerak, mau jadi kerang rebus, apa mau jadi kerang mutiara? Mau jadi kerang rebus apa kerang mutiara? Proses tadi masuk pasirnya menyakitinya berapa lama? 9 bulan.
Bisa sabar 9 bulan? Bisa semangat 9 bulan? Bisa serius 9 bulan? Bapak Ibu adalah kerang mutiara. Kebun binatang pakai gete. Kalau ngomong terus nggak ono. Saya cukupkan sampai sekian ya. Catatan saya masih banyak, tapi saya tahu agenda masih banyak. Kemudian saya juga harus segera bergeser. Karena hari ini mohon maaf Bapak Wali Kota tidak bisa bergabung karena beliau punya beberapa kegiatan. Saya hari ini dapat 2 acara. Jadi bagi-bagi tugas. Satu saya di sini, nah satu lagi saya mendampingi ditugasi untuk mengikuti wisuda di UPN. Jadi saya berbagi tugas di sini dan di UPN nanti. Demikian Bapak Ibu semuanya. Ikan hiu makan combro. Cakep. Thank you bro. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak tetap di tempat, silakan kepada Bapak dari RPTK bagaimana mendampingi dan juga dari Pakil PP Pak Dio juga berkenan, Bunda Mami Suparmi berkenan untuk di atas panggung, dan juga dari Kabupaten Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Bapak Pangapunten monggo disilakan berkenan mendampingi, dan juga Bapak Didi selaku koordinator fasilitator juga monggo disilakan untuk mendampingi Bapak wakil dari Wali Kota, dan ini diwakili Bapak Asisten dari Komunia Bapak Iksan untuk berkenan membuka acara secara resmi Yogyakarta 7 Pendidikan Guru Penggerak PGP Angkatan 2 bagi wilayah Mitra Provinsi Jawa Timur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini kita mulai. Semoga harapannya 100% semuanya lolos sebagai guru penggerak, sebagai mutiara di Kota Surabaya. Amin. Oke, semuanya Bapak Ibu yang secara resmi acara Loka Karya menuju Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 bagi wilayah Mitra Provinsi Jawa Timur resmi dibuka. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Misi dari SMP Negeri 3 Surabaya. Kepada Bapak Misi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan perkara yang ketujuh ini dapat berjalan dengan lancar dan berhikmat sehingga seluruhnya CGP Kota Surabaya akan lulus atau sukses. Allahumma amin. Untuk yang beragama Islam hanya mengucapkan amin saja, dan yang beragama Muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina min jami'il ahwali wal afat. Wa dakni ya Allah jami'al hajat. Wa dakni ya Allah jami'al hajat. Wa dakni ya Allah jami'al hajat. Wa tudhiruna jami' sayyi'at. Wa tarhamna bika innaka 'ala darajat.
وتبلغنا به أسألك من جميع خير الدنيا والآخرة. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau Zat yang mulia. Kami katakan tangan kehadiran-Mu, karena Engkau Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu ya Allah, kami mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan pada kami. Ya Allah, pada saat ini kami hadirkan bersama dalam acara Festival Penghasil Karya Pendidikan Guru Penggerak dalam Kota Surabaya. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai majlis yang bermanfaat dalam upaya menggerakkan dan menjadi agen pendidikan dan dunia pendidikan yang berpihak pada murid, akan menumbuhkan kesadaran, keikhlasan dan kemauan yang tinggi, sehingga menjadi murid yang berkarakter, berbudi pekerti yang baik dan memiliki tanggung jawab. Ya Allah yang Maha Aziz, sungguh kami adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Biarlah kami terbentang tugas yang sangat berat. Jadikan nilai kemuliaan isimu, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang serta meningkatkan sumber daya manusia. Maka manusia pun yang Maha Aziz, kami memohon berilah kekuatan dan batin serta karunia dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu pendidikan yang generasi terus kami, sehingga terwujud cita-cita dan harapan kami, yakni manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, jujur, mandiri, demokratis, memiliki sosial yang tinggi dan berkualitas yang berdasarkan Pancasila. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pahlawan yang mendahului kami, dan semua bentuk kehidupan yang pernah terlaksana sepanjang hidup kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santiago, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami haturkan Bapak Ibu dengan pembacaan doa. Maka dengan demikian proses sudah rangkaian acara yaitu seremonial dari dalam rangka pembukaan Nota Gabungan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 bagi wilayah Mitra Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya Bapak Ibu dengan demikian acara kita lanjutkan dengan Bapak Ibu tamu undangan yang berkenan hadir untuk berkenan berkeliling menyaksikan pameran-pameran dari hasil karya, hasil dari calon guru penggerak dari Kota Surabaya. Disilakan. Silakan Bapak Ibu untuk berkenan. Teman-teman untuk seragam praktek kami hadirkan untuk berkenan bersama Pak Guru, dan tentunya ini semuanya disilakan untuk bisa. Jangan jadi gerak terus loh ya. Bertugas ada kelas berbagi yang mohon untuk mempersiapkan diri di kelas yang sudah ditentukan. Saya belum tahu juga siapa yang diutus. Oh iya gitu. Ini kan kebetulan
praktek dari Bapak Sastro. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. Realize we need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives.